Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Hari ini kita masih belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 3, energi alternatif. Perhatikan ya videonya. Jangan lupa ya keluarkan alat tulisnya, buku tulis, pulpen, dan pena. Nah, tadi kan sudah menyiapkan alat tulisnya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berilah kepadaku kepahaman. Amin amin ya robbal alamin. Tema 2 kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Disimak ya videonya. Masih ingatkah kalian sumber daya alam dikelompokkan menjadi berapa? Hayo. Ya, ada 2. Yang satu, sumber daya alam dapat diperbarui. Kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Apa yo? Ada yang tahu? Ya, matahari. Matahari merupakan sumber daya alam utama yang ada di bumi. Matahari dapat dimanfaatkan untuk energi panas yang dapat menghangatkan bumi. Banyak sekali ya manfaatnya. Yang kedua, hewan. Hewan juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup. Di antaranya adalah hewan apa ini? Ya, kerbau untuk membajak sawah. Ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Dan sapi. Tenaga sapi untuk menarik gerobak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa yo? Ya, tumbuhan. Di antaranya ada tumbuhan kencur, cengkeh, kunyit, jahe, dan temulawak. Tumbuhan tadi adalah rempah-rempah khas Indonesia. Sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Gambar apa ini? Ya, kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Nah, kunyit juga bisa dijadikan sebagai sajian minuman. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, sekarang di berbagai provinsi di Indonesia dapat menikmatinya dalam bentuk kemasan. Nah, sekarang tumbuhan apa yuk? Ya, itu adalah tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi.
karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan tumbuhan jarak adalah tanaman ini mudah untuk dibudidayakan. Manfaatnya adalah minyak jarak untuk bahan bakar minyak bumi atau pengganti solar, minyak rambut, dan minyak gosok. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula pada saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Jadi sangat bermanfaat kan? Nah, selanjutnya tanaman apa ini? Ayo, kita sering melihatnya di perkebunan atau di sawah-sawah. Apa itu? Ya, singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1. Singkong mempunyai banyak manfaat. Apa saja manfaat tumbuhan singkong? Biasanya kita sering mengkonsumsinya. Apa ayo? Manfaatnya yaitu 1. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. 2. Daunnya dijadikan sebagai sayuran. 3. Kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Dan 4, dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Nah, selain itu juga makanan olahan singkong misalnya keripik singkong, combro, misro, getuk, tape, donat, dan lainnya. Pasti kalian pernah mencobanya ya. Bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Banyak sekali ya manfaat tumbuhan singkong. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, sekarang manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gambar apa ayo ini? Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Ya, itu adalah sumber daya alam tidak diperbarui adalah batu bara. Tambang batu bara di Indonesia salah satunya di Kalimantan Timur, berlokasi di Sanggata. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Manfaat batu bara. Ayo, apa itu manfaat batu bara? Ada yang tahu? Ya, manfaat batu bara yang pertama adalah menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang keempat, pembangkit listrik bahan bakar untuk pembangkit listrik. Selain itu, batu bara juga untuk bahan pokok pembuatan baja dan semen. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tugas kalian adalah mengerjakan pena
halaman 136, nomor 1 sampai 3 ya. Ustazah tunggu sampai dengan pukul 20.00. Tadi kan kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang waktunya kalian mendengarkan musik berikut ya. Apa hayo judul lagunya? Nah, tadi itu musik dari lagu apa ya? Siapa yang ingat? Ayo. Ya, lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, sekarang saatnya kalian mendengarkan lagunya ya. Boleh juga dengan dinyanyikan. Nah, sudahkah kalian mendengarkan lagu Menanam Jagung? Ya, tugas kalian adalah menyanyikan lagu Menanam Jagung, dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20.00. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih ya. Tetap semangat anak-anak kelas 4. Walaupun pembelajaran daring, kalian harus semangat ya. Selalu istiqomah dalam sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.